Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kategorial minggu ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian pembukaan terlebih dahulu. Kita bersama-sama menaikkan Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syukur kita. Juga kita akan menaikkan doa epikese dalam kita memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk semua kebaikan, untuk segala cinta kasih Tuhan yang sampai saat ini kami dan keluarga tetap terima. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan itu. Ajar kami semua Tuhan untuk selalu setia menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami juga pada saat ini hendak memohon hikmat dari Tuhan di dalam kami memasuki pemberitaan firman. Tuhan memperlengkapi, Tuhan menguatkan kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami boleh senantiasa hidup menyenangkan Tuhan dengan sesuai ajaran dan perintah-Mu yang bersama akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, sampai dengan ayatnya yang keenam. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang setia untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu bernostalgia terlebih dahulu untuk melihat pengalaman yang kita pernah lalui bersama dengan orang tua kita, Bapak Ibu. Kita sepakat bahwa kita ada seperti saat ini adalah karena andil, karena didikan, karena ajaran yang disampaikan oleh orang tua kita atau teladan yang ditunjukkan oleh mereka kepada kita. Dan saya yakin bahwa selama kita berelasi dengan orang tua kita, cukup banyak hal-hal yang menjadi pengalaman penting di mana mereka memberikan ajaran-ajaran yang terus menguatkan dan menjadikan kita ada seperti saat ini. Dan Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat ke belakang. Apakah ajaran-ajaran itu masih Bapak Ibu saudara-saudara ingat? Gitu ya. Apakah didikan atau teladan itu masih kita jaga dalam memori kita sehingga hal itu terus menghidupi kita dan juga keluarga kita sampai dengan saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal dalam bacaannya juga mengingatkan
kepada kita bahwa penulis Amsal memiliki relasi yang baik dengan orang tuanya. Penulis Amsal bisa ada menjadi pribadi yang berhikmat karena pengalaman yang diajarkan dan diteladankan oleh orang tuanya kepada dia. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, momentumnya pasti beda-beda gitu ya. Ada yang ketika suasana keluarga lalu kita mendapatkan wejangan itu. Ada yang ketika, kalau saya sering lihat, ketika sebelum menikah ada wejangan yang disampaikan oleh orang tua kepada kita. Atau juga pernah menyaksikan masa-masa akhir kehidupan mereka. Ya, ada wejangan-wejangan yang disampaikan oleh mereka kepada kita. Salah satunya yang sering didengar adalah tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Itu saya pikir cukup sering kita bersama-sama dengar. Bapak Ibu, penulis Amsal juga menyampaikan hal yang serupa dengan hal itu. Bagaimana dia diajarkan oleh orang tuanya untuk senantiasa memegang perintah Tuhan, untuk menjaga petunjuk-petunjuk Tuhan. Dengan demikian mereka akan hidup, ya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini sepertinya sudah menjauhkan kita dari hal-hal baik seperti itu kepada generasi-generasi yang saat ini, begitu ya. Kita bisa kuat, kita bisa mapan, kita bisa memiliki pengalaman menjaga kerohanian kita sampai sejauh ini jelas karena andil dan karena doa atau karena teladan orang tua kita terlebih dahulu. Oleh karenanya kita mau memastikan bahwa nilai itu juga bisa ditransfer, bisa dilanjutkan, bisa diestafetkan kepada orang-orang yang kita kasihi, terkhusus keluarga kita, untuk memastikan kita menjaga hidup kita dari segala ajaran Tuhan, kita memegang itu berpaut penuh. Dengan demikian kita akan dijaga oleh Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengingatan ini membantu kita, ya. Barangkali ada di antara kita yang sudah nyaris kehilangan arah karena tekanan mungkin yang saat ini sedang kita terima. Amsal mengingatkan kita untuk kembali berpegang pada perintah, pada petunjuk, pada ajaran Tuhan. Dengan demikian kita akan dijaga, ya. Dengan demikian kita akan dipelihara. Sederhana sekali menurut saya, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dan juga pesan yang disampaikan bagi kita sekalian. Ingatlah betapa orang tua mendidik kita sedemikian rupa. Saya tidak bisa pukul rata, ya, ada pengalaman-pengalaman yang tidak demikian dengan orang tua, tetapi saya percaya kita sepakat lebih dominan banyak mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman baik itu dengan orang tua. Maka ingatlah hal itu, Bapak Ibu. Kalau bukan ajaran yang disampaikan, teladan yang dilakukan oleh mereka, ya. Mungkin mereka tidak mengungkapkan, tetapi mereka melakukan hal itu. Dan sepatutnya kita ingat itu, kita simpan dalam memori kita, dan kita estafetkan itu, kita lanjutkan itu dalam kehidupan kita, dan terlebih anak cucu kita selanjutnya, generasi kita selanjutnya. Karena apalagi yang menjadikan kita ada sampai dengan saat ini. Selain itu, Bapak Ibu boleh menelisik lebih jauh, boleh merefleksikan lebih jauh, apalagi yang menjadikan kita bisa bertahan, kita bisa ada, kita bisa mapan.
kita bisa mampu melewati banyak hal sampai dengan saat ini, selain karena relasi baik kita dengan Tuhan yang sudah jauh-jauh hari disampaikan, diajarkan, diteladankan oleh orang tua kita yang kita kasihi. Oleh karenanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Amsal mengingatkan kita kembali. Ya, aku diajari ayahku, kita diajarkan oleh orang tua kita, bagaimana kita harus hidup mengandalkan Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, berpaut sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Amsal. Ayo, jaga lagi, hidupi lagi, nafasi hal itu dalam kehidupan kita, agar kita dijaga. Kita tahu bahwa ibu saudara-saudara saat ini kita perlu penjagaan itu di tengah begitu banyak sekali tantangan. Semoga firman Tuhan dan refleksi sederhana ini mengingatkan kita kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saat ini kita akan menaikkan seluruh syafaat kita. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh bersama-sama kembali kami renungkan pada saat ini. Kami semua memiliki pengalaman di mana kami diteladani oleh orang tua. Begitu banyak ajaran yang mereka sampaikan kepada kami. Dan kami boleh ada seperti kami ada pada saat ini jelas karena dukungan, karena dorongan, dan karena semua didikan yang disampaikan oleh mereka terdahulu. Kami mau menjaga itu Tuhan, terlebih ketika kami mau menjaga relasi kami dengan Tuhan seperti yang sudah mereka tunjukkan dalam kehidupan mereka dan mereka sampaikan kepada kami. Oleh karenanya Tuhan berikan kami kekuatan untuk meneladani apa yang sudah disampaikan dan diajarkan oleh orang tua kami kepada kami, terlebih terhadap nilai-nilai dan cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Pada kesempatan ini dalam syafaat kami hendak menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dalam kelemahan fisik. Mereka yang saat ini masih berada dalam proses pemulihan, Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap menjaga mereka semua. Berikan hikmat sehingga semua upaya dan tindakan medis yang dilakukan menjadikan mereka tetap terus mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan selalu ada dalam mendampingi kehidupan mereka. Kau memberkati keluarga yang mendampingi, menemani, berikan kesehatan dan juga kesabaran senantiasa. Kami berdoa pada saat ini bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami, GKP Jemaat Bekasi. Tuhan tahu seluruh keberadaan gereja kami, semua aktivitas pelayanan, semua yang terlibat, kiranya Tuhan senantiasa boleh ikut campur. Kami rindu Tuhan dalam segala keberadaannya. Gereja kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, terlebih melalui situasi dalam segala keterbatasan, meskipun banyak pelayanan yang harus dilakukan melalui streaming, melalui online, kiranya semua pelayanan itu tetap kami dapat ikuti dengan semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang masih bergumul karena pengalaman dan juga dampak pandemi COVID ini sehingga kehilangan pekerjaan atau sedang berjuang dalam segala usaha, pekerjaan yang dilakukan. Tuhan senantiasa ikut memberkati. Kami rindu bahwa seluruh keberadaan keluarga kami boleh senantiasa dijaga oleh Tuhan. Terlebih kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan berkat bagi kehidupan kami dan keluarga. Ajar kami untuk selalu mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi segala upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran
COVID. Tuhan senantiasa memberkati. Kami rindu Tuhan. Kami rindu semua bisa kembali seperti sedia kala. Meskipun kami tahu perjalanan dan perjuangan masih sangat panjang, tetapi tak putus-putusnya harapan kami naikkan kepada Tuhan agar kiranya segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan umat manusia, boleh kembali stabil seperti sedia kala. Ini seluruh doa kami, syafaat kami yang kami naikkan, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, lakukan firman Tuhan dengan tetap terus mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir mendampingi hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.